atau sekaligus nanti dari pemerintah. Oleh karena itu kita akan manfaatkan waktu jadi anggota ini sebenarnya pertanyaan murid yang Surya Citra sehingga operasi simpan yang awalnya diawali dengan penerbitan atau penjualan produk MTN medium term notes yang tidak sesuai prosedur melalui perusahaan Indosuria Inti Finance. Beberapa waktu berjalan, kegiatan ini kemudian ditegur dan dilarang, kemudian dihentikan. Menghimpun dana secara ilegal dari masyarakat dengan berkedok koperasi. Koperasi ini muncul kalau kita lihat dari hasil penyidikan maupun dari fakta-fakta hukum di persidangan adalah 23.000 orang ini terhimpunlah dana. Tadi yang salah adalah hakimnya di dalam mengkonstruksikan hukumnya. Sedangkan dari penyidik kita sudah menangkap bahwa ada pengumpulan dana untuk koperasi, kemudian dana terkumpul tidak untuk kepentingan koperasi tetapi untuk kepentingan yang lain, maka minimal di situ penggelapan sudah ada. Nah, itu memang beberapa cirinya antara lain korbannya ribuan ya. Dari Pak Teteh ke 8.000 sekian, tadi Pak Jam itu ada angka 22.000 sekian gitu ya. Tapi memang jumlahnya selalu ribuan financial crime yang besar seperti ini. Yang kedua, dan ini sangat penting, dan ini kenapa akhirnya putusannya bisa lepas begitu, melibatkan kalkulasi, hitung-hitungan, tindakan yang direncanakan, yang diketahui oleh si pelaku sebagai memang sesuatu yang ilegal. Kita semakin berkeyakinan bahwa pemerintah dalam hal ini Jampidum, kejaksaan untuk terus melakukan upaya kasasi untuk pemidanaan terhadap Hendy Surya yang memang dari memenuhi unsur lah penggelapan, penipuan, TPPU dari aset yang dimiliki oleh koperasi. Nah, pemidanaan ini saya kira penting karena pemerintah berkepentingan bagaimana secepat mungkin bisa segera mengembalikan ya uang-uang anggota koperasi yang digelapkan itu ya sesuai dengan putusan PKPU. Dan ini karena putusan PKPU itu tidak bisa dijalankan karena asetnya sudah nggak ada, asetnya tidak lagi dimiliki oleh koperasi. Ya, sehingga ini harus ada penyitaan terhadap aset-aset yang sudah digelapkan oleh pengurus koperasi itu. Jadi saya kira dua hal itu yang dari urgensi dari FGD hari ini. Jadi hari ini kita menserusi putusan Majelis Hakim terhadap kasus Indosuria yang dituntut pidana dengan sungguh sangat meyakinkan sebelum diajukan ke pengadilan, sudah diuji dari berbagai aspek, tapi ternyata diputus konslah. Nah, sekarang kita uji lagi melalui pakar dari berbagai kampus nih, dari Unhas, dari UI, dari UGM, kemudian para pekerja hukum semuanya menilai memang putusan yang dikeluarkan menjadi unsah itu menjadi sangat-sangat tidak tepat karena ternyata belokan-belokan ukuran kesalahannya menggunakan undang-undang perbankan, tapi ketika memutus lalu menggunakan undang-undang koperasi, undang-undang perbankannya disetujui, itu rata-rata seperti itu bahwa itu salah dan itu bisa diterapkan, tapi tiba-tiba berbelok pakai undang-undang koperasi. Nah, itu semua nanti akan dikemukakan baik kepada pengadilan maupun kepada masyarakat tentunya, agar kita tidak dianggap maunya sendiri. Yang jelas kami akan terus berusaha kasus Indosuria ini tidak boleh berlanjut korupsinya dan penipuannya, sehingga akan terus kita kejar dan akan terus kita lawan. Nah, itu kami sekarang sedang melakukan
bedah kasus ya sebenarnya eksaminasi terhadap kalimat per kalimat yang dikeluarkan oleh hakim itu. Apa langkahnya Pak setelah nanti ini? Setelah bedah kasus ini akan seperti apa Pak? Satu, kita akan mengajukan kasasi ya bahwa putusan itu salah. Tidak benar kalau vonisnya Aun salah karena jelas-jelas tindak pidana. Yang kedua, kita sedang dan akan meneruskan membuka kasus-kasus lain terkait Indosuria ini di mana pengadunya lain, tempatnya lain. Pokoknya kita tidak boleh kalah dengan kejahatan. Negara harus hadir.